Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka pengajian kita dengan sama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kitab tentang panggilan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi patampana punga Allah taala lor di sini na tepat. Jadi ia mitampai, ia miuli, ia orang ketepat nah. Ia rodena matepat itu na tamagarisi. Ya, jadi supaya kita tidak terlalu ekstrim, kremagi anu nama koro. Kenapa ya anu begitu? Kenapa begini? Kita tidak boleh begitu. Karena ada kemana ngondron nah. Intinya milu pengalat ta'ala dari kepada jaga alita jelo terutama jagai, baru kita berpindah kepada siapa yang kita tanggung jawaki, ya barulah kita kepada orang lain. Jadi ayat ini kita kaji di surah Ali Imran ayat 102. Iya merepesan datang kelinga dan tidak lazim hampir setiap Jumat dibaca ini ayat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikut terjemahkan jamaah sekalian menurut terjemahan yang ada. Ya ayyuha, hai, wahai, nigero panguli, hei, kira-kira makro. Yang dipanggil itu allazina, hei tau, iko tawe, ya kira-kira makro. Orang-orang yang iya magai amanu iru purang ketepokna fil madi, yang sudah beriman, yang telah beriman, yuli iru tuang ketepokna untuk aga ittaku, ya perintah perintah yang lo kemanang kepada kalian, ittaku, ya bertakwalah Allah, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqah, sebenar citunget-tungenna, tuqatihi, takwa kepadanya. Jadi citunget-tungenna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala, dan jangan sekali-kali atau jangan pernah mengalami tamutunna, ini fil mudhari. Jadi tamutunna mulai sekarang sampai kita mati, sampai ajal ini habis. Ajal lalu pun kena pulih ikut mata pae ya sengek sidi amatingeng satu kematian, illa kecuali gangkan neru na pulih kematian dalam keadaan wa antum engkau kutu iku manang muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Jadi melukina pasalama pengalat ta'ala na peleturang iya na lupi di manange melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril dari sahabat sampai kita ini, sampailah kepada kita ini. Kadira kata na pengalat ta'ala di tempat tepae
na suruh ki agesane jagai pas salam ero tepat tak na sebangkan tepat tak milih jaga ini. Ya masing-masing kita ini ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, situnget-tungen takwa lur yalina lur Allah taala. Itu pesan pertama. Jadi pesan pertama nasuruki na perintahki Allah taala bertakwa. Pesan kedua adalah aja lalu ki jaga engkana pule yang matengeng gangkana agak sana kecuali iro matengeng pule dalam keadaan kita tetap dalam konsisten istiqamah dalam Islam. Jadi nyarona teki magasane na najageki Allah taala angka aku mati tappa masih pak kafir iku asui matappa ko tappa matu ponni masih pak kafir iku atau muni masih pak makasih sipamu tappa baja kuele tappa masih pak kafir iku na dapi jalanmu na mati ko akhir kira-kira na wanti-wanti ki Allah taala atau gak ya mega rupanan ancaji munafik kiga wadi jaji wenni makanya tepana baja pangka godaan-godaan setan tapi mencaji munafik ki wah mati dalam kemunafikan atau kata pemapat dua ki ya gara-gara apa saja tapi pemapat dua ki mati ki dalam apa dua yang kemusyrikan wah ini apa bahaya nih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Iru Allah taala purana dampang sange dua dosa atau mapat dua. Siapa yang mensyarikatkan Allah itu tidak ada ampunan. Wazalika duna ma tapi diampuni dosa orang yang bertobat, maksudnya tobat ini ada pajero gagero. Kalau dia berhenti itu dan dia meninggal dunia ya dampang dosanya. Jadi jamaah sekalian, ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Nah sekarang kita mau meluki misingiro aga situnget-tungen nairo takwa itu sebenarnya. Nah ini kalau kita perhatikan pendapat-pendapat ulama, iro situngen takwa iro imtisalu awamirillah, mapegawi sininna perintahna Allah taala. Jadi ero istilah yang mudah dicerna. Dia nama leko-leko. Menurut ulama itu bahwa imtisalu awamirillah, mapegawi ina perintahi Allah taala. Ya kau dina perintahi Allah taala, ya dia tu napegawi dalam hal apalagi dalam hal ibadah. Apa dalam hal ibadah harangi pigau, misalnya mas sempajang harangi pigau dari kudega perintana. Makanya dia nak cuci mas sumpajang bawah tiap salah mas sumpajang isian rekam malam mas sumpajang bawah mana sang kegi tumpu na kegi perintana dega aga yang pun ti mas sumpajang mapuas bawah dega perintana na pigau bami asal milo ilo na ada nuding ya itu haram dalam hukum ibadah kecuali ada dalil. Nah, beda kalau persoalan dunia muamalah itu hukum muamalah semua itu halal mana yang pigau gangkan angka larangan pigau mana mui tapi kong pa pisangkan pengalatan tu nabi tu kadena wedding ibila ini tapi kode itu gak ada ini tu biasa kong kebiasa pendapat masyarakat dena wedding makwe kini gapawi dena wedding misalnya tungka biasa kadena wedding mandre makwe tu ya kan biasa pantangan pemali makwe ya pemali ko makwe tu ini gapawi ya maka itu riolota boleh kegi dasarna misalnya kalau itu gak dasarna boleh kurangi boleh lebih tak dan wedding ya kecuali kalau berpantang diri sendiri misalnya maka dena mandre agero biasa itu kalau ya seperti saya orang nenek saya itu orang Mandar dena mandre balik agak sener balik salo ya dena andre panasang agak karena keturunan nanasang rojon seperti itu. Tapi kalau tamak ke daerah Sidrap, wah ya justru lo timo ke justru Andre na tahu ya balik salo, wah kalau mana dena nasapero balik ro gage. Jadi imtisalu awamirillah, na pegawi perintahna Allah taala itu takwa. Wajatinabu nawahihi. Kemudian
na upayakan ngero na bilai ya senge larangan-larangan. Ya, dia meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan itu sirran, apakah itu secara sepi, artinya degatummi taki ya ibilai meskipun degatummi taki denis sing itu makar dosa ki ya tetap kita tinggalkan. Wa alaniyatan ataukah marwa itu we nisek kita we ya tetap kita berusaha meninggalkan perbuatan dosa itu. Wa batinan, nah, maka zahiran dalam keadaan lahiriah, dosa-dosa lahiriah malahirannya itu juga kita berupaya tinggalkan. Wa batinan, dosa batin. Biasa pakutana di satu pengajian kiki asing urus dosa batin. Iya dosa lalangatim maja timu mau baci tawe mau fitnet tawe itu ya termasuk dosa batin. Dan kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa pengertian-pengertian ini maka yang berbincangkan pada malam hari ini, jadi pengertian takwa itu wadingi bertuangi sebagai al-himayah, pak jaga, penjagaan diri. Nah, jadi kemakanya Allah Ta'ala sini teman-teman ittaqullah, jaga yalemu supaya si sumput terugo Allah Ta'ala, jaga yalemu supaya wadiku muturusiwi perintahan Allah Ta'ala, jaga yalemu wadningir muniniri papisangkana Allah Ta'ala. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bisa juga berarti dalam qillatul kalam ya auditoria senge bertakwa ced demi ceritana ya mega pangkaukan na mega malakna kata biasa tuh kada yaga banyak kerja sedikit bicara, itu juga salah satu manfaat itu. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dalam kitab ini karena dua penjelasan, satu penjelasan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah si tunget-tungenna sebenar-benarnya takwa. Nah ini yang jadi masalah ini kalau si tunget-tungenna takwa. Jadi ini pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, baik dalam kitab hadis Qurtubi, hadis Jalalain, ini ada saya tulis ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makna agak makna ero bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Situngat-tungenna. Apa kira-kira kemelo ke situ tunganna takwa deni ule dapi di. Deni ule dapi. Kada pikir giru ya bukan mairo luar biasa ini sekedar ini takwa betul ini. Maka di sini dikatakan bianda yuta'u fala yusi. Jadi agar takwa itu dimaknai sebagai ketaatan, at-ta'ah, taat kepada Allah dan tidak mendurhakai atau tidak membuat kemaksiatan. Ya, dan itu wa yuskaru fala yukfar, syukuri adina kepirikan dina sakarang. Jadi kau taat di tawe, berusaha taat, berusaha menghindari kemaksiatan. Itu sudah salah satu ciri ketakwaan. Ya, misalnya mas sempajan di makwa dan sebagainya, puasa di Koramalangi, masak kaki, masidat kaki, berbuat baik kepada, berusaha taat kepada perintah yang Allah Ta'ala dan berusaha tidak mendurhaka, ya tidak mendurhakai Allah. Wa yuskar, kemudian kita berusaha untuk syukur, tersukuru. Artinya tersukuru ya biasa syukuru, agak sina makna rupan ditata syukuru ero. Menggerakkan semua fasilitas yang dimiliki. Nah pakai domana ngi sinin nairo napun nairo untuk sampai Allah Ta'ala. Nah, itu yang namanya syukur. Jadi agak gini ro ya napun apakah badan yang sehat, uang yang banyak, jabatan yang ada ataukah apa saja dimiliki, ayo napak gune untuk lalan napun Allah Ta'ala, itulah syukur. Fala yukfaru. Kemudian tidak mengingkari
dena sekarang itu nikmatna pun Allah Ta'ala tapi na syukuru kiri wa yudkaru pala yunsi tulu marigerangi pakai si peringaran pun Allah Ta'ala adena cakal lupa dena lupai pun Allah Ta'ala te berusaha untuk mengerangi pun Allah Ta'ala apa ingat Allah sebagai yang disembah, mengingat Allah untuk mohon ampunan, mengingat Allah untuk memohon bantuan, ya macam-macam lah dan sebagainya. Nah kemudian faqalu ya Rasulullah, sahabat itu bertanya, ini dalam kitab Jalalain. Faqalu ya Rasulullah, maka dari sahabat ya Rasulullah, wa may yaqwa. Ni kana mulai pego iye, wa may yaqwa ala haza. Siapa yang bisa melakukan ini takwa ya situngan-tungan takwa. Sampai-sampai sahabat itu ada yang napas salena mas sempajang sampai apa tidak tidur tidak apa napas salena mau puasa napas salena berbuat dan sebagainya. Apa meloiro betul-betul ingin memberikan bukti bahwa kita ini mau bertakwa sebenar-benarnya. Nah dega keimon rukuran ero. Jadi kan maka disebaya ya kira-kira ya kege na maksudnya siapa yang bisa mendapatkan mencapai ini. Nah, maka sebagian ulama memberikan jawaban bahwa panasah biqaulihi ta'ala. Nah, maka ini katanya dinasak, dihapus ayat ini dinasak mansuki ayat kepada ayat At-Taghabun. Agakor fattaqullaha mastata'tum. Jadi ya senge yang dimaksud dengan sebenar-benarnya itu di situ dimaknai adalah takwa sesuai dengan kemampuan. Ya sesuai dengan kemampuan. Napa kutana nasi kasih makutana. Jadi kige siasa mastatatum. Kige siasa bertakwa sesuai dengan kemampuan. Kasih si Syekh dari Afghanistan ditanya sama muridnya. Maka dia ya rose kige siasa mastatatum. Ini lagi kelibarakan, dia memberikan ibarat iriasanya mastatatum coba gere lari ko kelilingi lapangannya ya, atau lari kelilingi lapangannya kita lari setelah lari engka matakko cawi bahkan pingsangi yang kamu pelari cau topa kamu pelari cau topa jadi maka dia iriasanya inilah ibarat mastatatum bahwa iya nangin asal lari kak bahkan pinsanga makoto mirgangkan ule makoto mirgangkan ule ikundangir masih kamu tambah lagi putaran larimu tapat cau toko itu merulemu itulah mastatatum. Itulah yang dimaksud dengan bertakwa haqqa tuqatih. Ini menurut satu pandangan ulama. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya bertakwa kita ini aja mau terliwa-liwa, maksudnya dipahami ayat ini terlalu ekstrim. Misalnya supaya makan jatah kuero kita berusaha terus ipasai rumah sempajat tahajud tatesyaga tumotole misalnya. Ya kalau mampu tidak apa-apa. Kira-kira kemala salasa kini ipas semupa, itu kan sudah jadi mudarat di makasolan di mesa kwalewe. Ya kira-kira kuduan rakam miule, duan rakat tona. Ya kudu ditulis 10 sidir rakan. Apakah harus dipaksa sampai menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan misalnya? Kan kependapat makoro, maka ya kurang malang itu matarawe patang mai kurangnya. Boleh-boleh saja. Tapi apakah harus begitu? Ya kira-kira kuki Makkah dijaji. Ya karena memang di sana tempat orang mau beribadah, banyak orang mau beribadah di sana. Nah pada gangguan-gangguan di padoko dia kan maceramai. Kan itu matu maceramang kan dia naik. Yang kedua tingkat kemampuan kita beribadah ya kadang pada. Saya pernah ikut dulu itu waktu masih kuat-kuat, ikut biasa ro tangga bendi mas sempaja tangga bendiki. Ya pada itu mas sempaja tarawih, ya kita ambil tengah malamnya, ya diupayakan itu tamat satu juz, sih di 30 juz akorang, ya ternyata ditunda yule. Jadi karena kita tidak bisa ya kita carilah yang mana kita bisa. Kira-kira aku masih gitu kalau hanya mampu menamatkan 2 juz 1 Ramadan ya alhamdulillah. Karena itu juga tidak ada juga perintahnya maka dekor malangi patamai korangi tidak ada. Cuma suruh masem pajak tarawih dengan baik. Pakanjaki tartekna pakanjaki agana. Apa yang kita orangi
apa napi melampi-lampi bacaan Imam Yokwe ya biasa kasih ibu-ibu ya ge mondri mapat diutuna bapak-bapak itu kadai kurang-kurangi jolona satu melampilat dai ya ini kan apa intinya bukan banyaknya bukan melampena bacai tapi intinya khusyuknya salat itu ayo ya perluang tapi kalau betul lima di namanya silahkan kita yang bisa jadi itulah makna mastata'tum jadi si boleh-boleh tapi goiro betul-betul ada upaya itu sini cuma kena mastata'tum kada kiai pakubani ro yulimu ada ni pakor ini yang bukan mastata'tum namanya yulimu reken nama masempaja sunnah rawatib nah dia ini pegangkah nah itu yang bukan mastata'tum yang tidak ada uzur subuh tidak ada uzur nah dia ini tu berusaha iro moto masempaja sunnah na 2 rakaat loro makotoro dega agar reke uzur tak nah dia itu berupaya masempajang kabliyah rawatib kabliyah 2 atau 4 rakaat pure masempaja loro masempaja sunnah siki makotoro ko aga sene pure magaribi pure isya dia gaga uzur tak dia gaga sana nah dia tu lepegawi dia tapi gawi itu bukan mastata'tum namanya jadi ini pandangan ulama. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pandangan tentang ini pada Ibu Abbas dia begitu menyatakan ayyuta'u fala yusi wa yuskaru fala yuktar wa yuzkar pada ya. Jadi intinya dalam pandangan ini sebenar-benarnya itu ya satu taat menurut kemampuan yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala juga berusaha menghindari menjauhi larangan Allah juga tingkat kemampuan kita sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Nah selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada kasih di pandangan sahabat Nabi Tayyib yaitu Ali bin Abi Thalib. Pandangan Ali bin Abi Thalib ini mengenai unsur-unsur takwa. Jadi akan pandangan Ali bin Abi Thalib ini pertama takut kepada Zat yang Maha Perkasa. Jadi resenge engka takwa yena engke unsur napak kiasa bertakwa. Kira yang pertama adalah takut. Kalau orang bertakwa itu diampuni dosanya, diberikan agasana diberikan purkan pembeda. Nah, itu salah satu manfaat orang bertakwa. Tapi yang bertakwa tadi yang takut ini adalah fala yakhtafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Jadi kali Allah Taala fala takhafuhum aja mitokro, jangan takut pada mereka itu siapa? Setan dan tentara-tentaranya aja mitokro nasengero wa khafuni tapi mito nukuya ya aku nasnya mito nasepung Allah Taala takut akan azabku pacalaku atau srimunri itu yur mituri do aja mituri karena meluk mobilaika tidak begitu kami ketukar mito ke pung Allah Taala bilai pung Allah Taala kayak kepada tarupa tahu kita takut kita menjauh. Tapi kalau Allah itu kita takut bukan menjauh, justru mendekatkan diri. Itu bedanya. Takut kepada makhluk ya kita menjauh dari makhluk. Tapi takut kepada Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Ini banyak ayat ini yang membicarakan seperti itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, jadi menurut Ali bin Abi Thalib ini rasa takut. Yang kedua mengerjakan apa yang diturunkan. Jadi mapego ki aga-agaye agar pura napito nasana napigo napano punganawaturu Allah Taala. Misalnya kita lihat dalam surah Al-Fussilat itu innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Iro to kafire dia mengingkari nah sekarang iro korange anu puna paruan apa turungi pung Allah Taala nah sekarang iro ya tetapi
Karena sakaran itu maka la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala khalfih tanzilum min hakimin hamid. Maka itu Al-Quran itu yang tidak datang kepadanya itu kebatilan baik depan maupun dari belakang yang diturunkan terhadap mereka. Artinya jemaah sekalian, ya kok sekarang ini maka itu sesuatu hal yang tidak bagus. Oleh karena itu lakukanlah apa yang mengamalkan Al-Quran itu berarti mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga ini puas dengan rezeki sedikit. Nah, itu ciri-ciri takwa tero. Kenapa tidak lihat pun Allah Taala kena leki neleni watak kali luar biasa, sehat, sudah ada istri, sudah ada anak, dalam keadaan gembira, bagi yang katona yunri macinut-cinung, katona kendaraan, wah sudah luar biasa nikmat Allah itu. Nyuruh kada pun Allah Taala fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kegi piji pale mas sekarang yang rupa bereku nikmat-nikmat tu paturung aku anu magai pu mas sekarang sehano engkana keluargamu bainemu lakemu engkana anakmu engkana apumu engkana bolamu engkana motormu bahkan engkau tomu engkana mu andra soso bahkan lebih ni andra sosomu engkau mu pakai masih dekat yang kau mu pakai joka-joka luar biasa nih. Terus kamu masih belum merasa puas. Wah, ini bahaya kumakwe. Nah, ini menurut Ali bin Abi Thalib, ini puas dengan rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul sikap qanaah. Ya, sikap qanaah. Artinya ya sikap qanaah, sikap yang cukup. Sudah cukup. Kenapa kok niro kena nih ya termasuk penelpung Allah taala. Dena harus sampai kita berupaya ingin menguasai sesuatu, ingin milomanaki leyale rogagai pada dini malai apa namanya itu dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan bahwa ingatlah aku mengingatmu ya fazkuruni azkurkum ngerangan awe ngerto kuna sepung Allah taala waskuruli wala takfurun syukuri pabereku aja mas sekarang ya betul aku mas sekarang berarti melupai aku mas sekarang tapi kamu musyukur kamu berarti mengerang maka kamu akan mengingatmu juga. Kemudian mega pendapat ulama begini kayak sebagai saya apa namanya bersikaplah qanaah, bersikaplah apa adanya. Kemudian maka engkau akan hidup sebagai raja. Menjadi raja kalau kita qanaah ini. Jika engkau memilikinya, niscaya engkau merasakan ketenangan jiwa. Jadi orang qanaah, Pak Gena nih Pak Konyo bersyukur kepada Allah Taala, merasa cukup, itu dia sebagai raja. Hidupnya menjadi tenang. Matenangnya tutunganna. Lihatlah orang yang memiliki dunia seluruhnya. Ite roto magasane lino tuluna nalalu dega pagangkan namilumana nala. Apakah ia akan merasa tenang tanpa sehelai kapas dan kapan? Ya, matan lagi kira-kira itu makro. Ini kan tidak. Nah, jemaah sekalian. Kemudian ada lagi syair-syair ini tentang kerakusan dunia. Tinggalkan kerakusan terhadap dunia. Nasurki bilayu. Dan janganlah rakus dalam hidup. Janganlah mengumpulkan harta karena engkau tidak mengetahui untuk siapa engkau mengumpulkannya. Sesungguhnya rezeki itu telah dibagi dan buruk sangka itu tidak ada manfaatnya. Maka pakirlah orang yang rakus. Pakir itu tuh kesan menguai dan kayalah orang yang puas. Sogi itu tuh masa gini. Jadi di masa gini insyaallah itulah orang kaya. Itulah orang kaya sesungguhnya. Itu tuh menguai itu kasiasi itu ngetungan itu. Yang terakhir jamaah sekalian adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dia salah satu ciri ketakwaan pas dia bokong tamawari ya bokong apa namanya yang dipersiapkan sehingga kita menjadi orang cerdas. Maka Nabi ta'al kaisu mandana nafsahu apa orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung dirinya.
Kemudian wa amila lima ba'dal maut, maka malai dimondidi panapulai isengi apa namanya kematiannya nanti itu akan apa, dia berbuat untuk kematiannya. Wal ajisu man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kemudian orang yang lemah itu, ayo orang cerdas ini rumah lepas ada yang buku ngalina untuk makamala. Itu situ agak sene wal ajiz, orang bodoh ya, tuma lemah tanah. Man attaba'a nafsahu, tuna cindelemi hawa nafsunya. Untuk apa? Wa tamanna 'ala Allah. Dia mengikuti hawa nafsu dan banyak berangan-angan. Kemati. Milih surga, dina persediaan surga. Akhirnya orang begini berangan-angan masuk surga, tapi tidak ada persediaan amal. Linumim turun magala na pigau jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira maka tuntunan kedua, janganlah mati kecuali dalam kondisi Islam. Ini nanti kita bahas minggu depan apa waktu. Nah, terakhir juga ini setiap orang meskipun panjang umurnya, jadi sidi itu nama lampu umuruna, satu hari akan berada di atas keranda. Sidi waktu matu yang kiasa pro agasannya keranda yang dibawa. Jika satu jenazah dibawa ke kubur, ketahuilah bahwa setelah itu engkaulah akan dibawa. Jadi kung katumendra pro agasannya kerandai bawa lu kiburue, maka ingatlah mungkin besok, mungkin lusa kita akan dibawa ke kuburan lagi. Jadi pada lo nikmai kira-kira mempersiapkan diri kita ini, menjaga keimanan kita. Mari kita jaga ketakwaan kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kemudian bersifat qanaah dengan rezeki yang ada. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kepergian kita meninggalkan dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini ada berkahnya, ada manfaatnya, dan memberikan hati kita untuk menerima ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.